Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk bersimpuh dalam satu majelis ilmi dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Man ja'ahul maut." Barang siapa yang datang kepadanya malaikat maut. Artinya siapa orang yang diwafatkan oleh Allah. Wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia dalam kondisi menuntut ilmu. Ilmu apa? Liyuhya bil Islam. Ilmu yang dituntut untuk menghidupi dinul Islam. Artinya kalau ada orang yang duduk bersimpuh dalam satu majelis ilmi, ilmu yang dia hadir di dalamnya adalah ilmu agama, yaitu untuk menghidupkan dinul Islam. Kata Rasulullah, "Fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah." Maka orang yang mati dalam kondisi menuntut ilmu agama, maka derajat di hadapan Allah satu derajat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan para nabi yang lainnya, yaitu masuk ke dalam surga Firdaus. Dan ini puncak di antara kebahagiaan seorang hamba. Makanya Nabi sampai minta, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-Firdaus." Kata Rasulullah, kalau kalian meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jangan nanggung. Kenapa harus jangan nanggung? Karena kalau kita tidak masuk di surga Firdaus, masih jatuh ke surga Jannah Ma'ad. Tapi kalau kemudian ya Allah masukkan ke dalam surga, ya Allah, emperannya pun nggak apa-apa. Yang jadi masalah nggak nyangkut, berarti jatuhnya kemana? Ini perintah Rasul. Artinya apa? Minta surga Firdaus. Cuma jangan hanya sebatas doa, tapi apa? Memantaskan diri untuk bisa masuk ke surga Firdaus. Makanya Allah gambarkan itu sifat-sifat calon penghuni surga Firdaus itu di surah Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai nanti ayat 11, ulaika yarithunal firdaus, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Maka
semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang layak untuk berada di dalam surga Firdausnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita kitab At-Tadhkirah sampai kepada pembahasan yang ke-6, yaitu orang yang berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi sebuah kematian. Dari hadis ini, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 7410. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum. Janganlah sekali-kali, kata Rasulullah, kalian mati. Di sini ada penekanan namanya harfut tauqid di huruf nun yang bertasydid. La yamutanna. Janganlah sekali-kali kalian mati illa, kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Ini perintah Nabi, artinya jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi punya husnuzan. Kenapa husnuzan? Dijawab oleh Allah di firman Allah dalam satu hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam satu hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama dengan prasangka hamba-Ku. Berarti kalau ada orang sedang sakit, tumbuhkan husnuzan kepada Allah. Apa husnuzan yang harus ditumbuhkan bagi orang yang sedang sakit? Yakini bahwa Allah yang menjadikan rasa sakit ini, dan Allah pula yang akan menyembuhkan. Makanya kata Allah apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Maka jangan pernah gantung ke dokter. Kalau salah kemudian dalam konsep kita manajemen sakit, datang ke dokter, kemudian berobat gak sembuh, siapa yang disalahkan? Dokter sana dulu gak bagus. Akhirnya cerita, oh yang sana yang bagus, saya sekali datang ke sana sembuh. Tetangganya beda, aku spektakel ke sana gak sembuh. Sembuhnya ke bidan. Perkara ini apa? Makanya muncul husnuzan, sakit husnuzan orang. Kenapa? Mungkin Allah ingin menghapus dosa. Bocor bannya, yakini, gak usah dicari. Karena gimana tadi ya? Maksudnya jalannya gak aneh-aneh, artinya di aspal semua, tapi kenapa kok bocor? Mungkin kita punya dosa. Kemudian yakini inilah cara Allah untuk menghapus dosa yang baru kita laksanakan. Makanya ketika Umar bin Khattab di zaman Khalifah Umar, ada satu peristiwa besar, yaitu terkena apa? Kena gempa. Apa dilakukan Umar bin Khattab? Bangkit, naik ke atas mimbar, langsung berkata, wahai seluruh penduduk kota Madinah, dosa apa yang kalian lakukan sehingga Allah menguji kalian dengan musibah berupa gempa? Beda dengan kita warga Indonesia. Gempa, kenapa gempa? Dicari sebabnya, karena lempengan buminya yang bergerak. Jadi gak pernah ada seorang kemudian karena asbab dosa, seorang kemudian terjadi banjir. Kenapa? Karena curah hujannya yang. Padahal apa kata Allah? Takadus samawat, hampir-hampir langit-langit itu yatafattarna minhu, runtuh atau terbelah. Wa tanshaqqal ardu, hampir bumi ini terbelah. Wa takhruj jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu juga runtuh. Kenapa? Asbabnya karena dosa. Anda aulir rahmani walada. Berarti semua musibah yang terjadi di muka bumi ini salah satunya asbab karena dosa manusia. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi bahwa yuhsinu billahi dhanni, kecuali dalam kondisi punya sifat husnuzan. Dan Allah katakan, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana idza dzakarani, dan aku akan bersamanya ketika dia sedang mengingat aku. Tapi para jemaah rahmat Allah, dalam hadis satu hadis qudsi yang lain,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih. Ini yang membedakan hadis ini dari hadis qudsi. Apa? Nabi, kalimatnya dari Nabi, tapi apa? Fima yarwi an rabbih. Sebagaimana Rasulullah itu meriwayatkan dari Rabbnya, yaitu hadis qudsi. Jalla wa ala annahu qala, ketika dia Allah berfirman, wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amanaini idza amaniyya fid dunya akhfatahu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amanathu yaumal qiyamah. Kata Allah, tidaklah berkumpul pada seorang hamba khawfaini, dua rasa takut, dan tidak akan berkumpul pada seorang hamba dua rasa aman. Apabila seorang hamba ini merasa takut, merasa aman dariku di dunia, maka dia akan dijadikan oleh Allah rasa takut pada hari kiamat. Sebaliknya, apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman kelak pada hari kiamat. Jadi kabarnya begini, tidak mungkin berkumpul dalam diri orang dua hal sekaligus. Contoh rasa takut di dunia, maka pasti tidak mungkin ada rasa takut lagi pada hari kiamat. Sebaliknya, gak mungkin berkumpul pada seseorang rasa aman dua kali, aman di dunia dan aman di akhirat. Gak mungkin ini. Pasti kalau merasa takut di dunia, akan diberikan di akhirat rasa aman. Tapi kalau kemudian merasa aman, tenang di dunia, santai, bermaksiat aman, yang penting gak ketahuan polisi, korupsi aman, yang penting gak ketangkap KPK, nyogok aman, yang penting ingat dari semua ini, Allah. Ini ayat firman Allah, gak mungkin dua rasa aman kumpul dalam satu hal. Aman di dunia, aman juga di Rasulullah saja selevel Nabi itu masih rasa takut tentang perkara apa? Akhirat. Gak takut untuk perkara dunia, untuk masalah apa? Rizki. Beliau gak pernah menakutkan rizki. Bahkan beliau tidak makan, perutnya diganjel. Beliau tidak pernah minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran. Gak pernah. Yang Nabi minta tambahan kepada Allah hanya satu hal. Apa yang Nabi pernah minta kepada Allah tambahan? Apa? Hanya satu Pak Nabi minta tambahan kepada Allah, ilmu. Makanya doa di Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Padahal Nabi minta apa? Kata Rasulullah, seandainya aku mau, kata Nabi, maka Allah akan menjadikan untukku gunung-gunung itu akan menjadi bukit-bukit emas untukku. Pohon-pohon akan berubah menjadi emas untukku. Kalau memang aku mau hanya dunia, maka Allah akan berikan semuanya di dunia untukku. Tapi Nabi tidak pernah minta ini. Hanya meminta satu hal apa? Minta ilmu. Kenapa? Allah jawab itu Pak, tentang konsep ilmu itu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Ada orang yang bertanya kepada Muhammad, ada ruh, tentang ruh. Apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya siapa? Urusannya Allah. Terus apa kaitannya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian apa? Ilmu illa qalila. Kita ini ilmunya sedikit. Akan ketika kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir, itu kan pertemuannya di mana? Pertemuan dua orang ini di persimpangan, bertemunya antara apa?
lautan sama sungai. Ketemu di situ. Setelah ketemu sama Nabi Khidir, diajak untuk naik perahu. Naiklah di atas perahu. Ketika sudah ada di atas perahu, ada seekor burung yang menyelam atau meminum air dari laut itu. Dan apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, itu burung yang minum air dari perantara air laut ini, yang diminum itu tak ubahnya seperti ilmunya manusia, sedangkan lautan yang masih terbentang luas ini adalah apa? Ilmunya Allah. Kita ini perkara ilmu lemah. Makanya jangan sombong. Kemudian apa kata Allah di surah Al-Kahfi yang ke-109? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Makanya kita sebagai umat Islam harus apa? Dua hal ini gak mungkin bersatu. Gak mungkin rasa aman di dunia plus rasa aman di akhirat. Gak mungkin rasa takut di dunia juga rasa takut di akhirat. Maka pilih. Terus gimana sikap kita? Rasa takut di dunia biar nanti mendapatkan rasa aman di akhirat. Apa rasa takutnya? Takut kalau salat kita tidak diterima oleh Allah. Takut kalau puasa kita tidak diterima. Takut kalau sedekah kita hilang. Bahkan takut kalau dalam diri kita ada sifat riya yang kemudian menghilangkan semua amal ibadahnya. Sedangkan orang kafir beda dari orang kafir itu aman-amannya. Dia yang berdosa, siapa yang nanggung dosanya? Nabi Isa. Jadi mereka yang berdosa yang nebus siapa? Nabi Isa. Kalau kita yang berdosa yang nebus siapa? Ya diri kita. Makanya kita jangan sampai merasa diri kita aman. Sampai dikatakan apa? La juma'ana abdi khaufain. Tidak mungkin dua rasa aman berkumpul. Aman di dunia, maka pasti tidak aman di berjamaah rahmati Allah. Makanya di sini kita sebagai seorang hamba Allah merasa takut di dunia, biar Allah berikan rasa aman di akhirat. Seperti firman Allah di surah Ibrahim ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman bil qawli thabit, dengan kalimat, dengan ungkapan yang teguh. Kapan itu? Fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah. Ini jaminan dari Allah bagi siapa? Bagi orang yang merasa takut. Apa jaminannya? Dua. Pertama, diberikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Yang kedua, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ketika berada di dalam kubur. Untuk bisa itu berarti menggabungkan dua hal ini. Takut di dunia, terus apa? Ada jaminan rasa aman di akhirat. Makanya doanya orang kalau mengantarkan jenazah, jenazah kalau sudah diletakkan di dalam kubur, doanya apa? Ini yang kita baca, Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampuni dosa ya Allah, wa tsabbithu, dan kokohkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau sudah lama meninggal, sudah gak usah ini. Tinggal Allahumma ghfir lahu warhamhu wa itu kalau sudah lama. Tapi kalau baru meninggal, malaikat ketika datang Allah berikan jaminan rasa aman. Kenapa? Karena ada rasa takut di dunia. Jadi kita akan bahas seperti apa ada rasa takut. Model prasangka atau model husnudzon kepada Allah dan model prasangka orang kafir. Ada dua model prasangka itu. Pertama, persangkaan yang baik husnudzon kepada Allah. Apa prasangka yang baik kepada Allah? Yaitu menyangka bahwa Allah mempunyai rahmat, Allah mempunyai keutamaan, Allah
memiliki kebaikan yang akan dilimpahkan kepada manusia kalau dia termasuk orang-orang yang beriman. Ini husnudzon kepada Allah. Artinya gini, ketika Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa yusiru billahi dzar. Jangan sampai ada seorang mati di antara kalian kecuali dalam kondisi husnudzon. Apa bentuk husnudzonnya? Bentuk husnudzonnya itu Allah memiliki rahmat. Satu ketika Rasulullah itu lagi tawaf, kondisi umrah. Karena Nabi itu kan umrah berapa kali sebelum haji? Berapa kali umrah Nabi? Kalau hajinya kan berapa? Sekali. Haji terakhir wada di tahun yang ke-10 Hijriah, dan 3 bulan setelah beliau haji, beliau wafat di bulan Rabiul Awalnya. Haji di bulan Dzulhijjah, masuk tahun baru Muharram, Safar, Rabiul Awal, meninggal di sini. Tapi Rasulullah kalau umrahnya itu 4 kali, plus umrah sama badan hajinya yang terakhir. Maka suatu ketika Rasulullah lagi tawaf, makanya Nabi minta itu kalau umrah memperbanyak tawaf. Alhamdulillah dipraktekin sama kita. Cuma kalau kita orang Indonesia tawafnya di pasar motor di mana. Padahal sebenarnya bukan memperbanyak umrah. Nabi itu sekali berangkat sekali umrah. Kalau kita keluar ngambil di Tamin, ngambil nanti di Jirana, mengikut wala berapa kali? Alhamdulillah 10 kali. Siapa aja? Aku, bapakku, ibuku, nenekku, di mereka borong. Karena kalau Nabi sendiri 1 kali berangkat 1 kali umrah. Kecuali kalau memang benar-benar mungkin tidak lagi kesempatan untuk berangkat, ada orang keluarga kita yang belum umrah, boleh diumrahkan yang kedua. Para jamaah rahmati Allah, lagi tawaf, ada seorang anak muda. Anak muda ini ketika tawaf berbeda dengan yang lain doanya. Ketika tawaf kan ada doa. Putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca ini. Ini orang Arab Badui. Kemudian apa? Mengatakan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Mutar terus selama 7 kali putaran. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah ini kok unik orang ini. Mungkin apa? Orang baru yang belum kenal Islam, artinya belum kenal tata cara seperti apa pelaksanaan ibadah umrah. Kalau kita juga sama kan Pak, kita juga gak hafal doanya. Yang umrah itu siapa yang baca doa? Mutawifnya. Kita telinga disuruh dengerin, kadang gak nyambung doanya. Kenapa? Gak sampai, putus-putus gitu kan. Ini kita sudah sesuai dengan kemampuan ya Karim. Sama Rasulullah diikuti di belakangnya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang ini merasa risih. Kenapa? Karena seolah-olah kayak dipermalukan loh, ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa? Pindah Pak, agak jauh dari Ka'bah. Di belakangnya lagi ikut ya Karim. Tapi akhirnya juga sampai selesai ke 7 kali. Setelah selesai noleh kepada orang itu. Apa katanya? Demi Allah, kalau bukan karena ketampanan wajahmu yang bersinar, aku akan laporkan perbuatanmu kepada kekasih. Ditanya, siapa kekasih? Kekasihku adalah Rasulullah SAW. Imam cinta pada demi Allah, jauh lebih cintai daripada seluruh makhluk yang di muka bumi, bahkan terhadap diriku sendiri. Sudah pernah ketemu dengan kekasih? Belum pernah. Tapi kenapa kok cinta? Kan orang Arab Badui. Jadi kisahnya kan Islam itu di mana berpusat? Di Makkah kan? Atau di Madinah. Tapi Islam ini juga sudah sampai ke pedalaman. Cuma sampainya ajaran Islam ke pedalaman kan belum sempurna. Kenapa? Karena ya kayak beda dengan kita. Kalau sekarang kan lengkap hadisnya ini dan ini. Kalau zaman dulu Islam bersyahadat saja sudah. Selesai itu kembali biasa aktivitas. Maka kemudian kalau bukan karena ketampanan, apa akan laporkan kepada kekasih? Ternyata yang di depannya itu sebab kekasihnya Rasulullah. Akhirnya aku kekasihmu. Wah, sebenarnya itu kayak mau sujud dah bahasa sama Rasulullah ditahan. Kemudian apa? Menangis orang.
Setelah itu kemudian datang malaikat ngasih tahu pertemuan dua orang kabar, sampaikan ya Muhammad kepada anak muda yang tidak akan pernah lepas dari hisabnya Allah. Apa jawaban anak muda? Orang-orang Badui Islamnya masih baru kenal, tapi hati sudah mantap. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, kata Nabi, sampaikan bahwa engkau juga tidak akan lepas dari hisabnya. Apa kata orang Badui? Demi Allah ya Rasul, kalau Allah menghisab aku kelak pada hari kiamat, aku akan menghisab Allah. Sombong. Tapi selama ini jawaban yang menjadikan Rasulullah nangis. Kalau Allah menghisab aku ya Rasul, aku akan menghisab juga Allah ini. Takjub Rasul. Maksudnya apa? Kalau nanti Allah menghisab aku dengan dosa-dosaku, aku akan menghisab Allah seberapa luas rahmatnya. Artinya bukan balik menghisab secara mohon maaf, bukan kategori buruk. Artinya apa? Dosa-dosa yang aku lakukan ya Rasul, maka pasti rahmat Allah jauh lebih luas. Makanya di hadis Arba'in, hadis yang ke-42 atau hadis terakhir itu dikatakan apa? Kalau ada seorang hamba datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar apa? Seberat langit, maka aku akan mendatangkan kepadanya apa? Rahmat yang jauh lebih luas daripada lalu. Kalau ada seorang hamba datang kepadaku bikirabil ardi khataya, dengan memikul beban dosa seberat bumi, thumma laki kemudian dia bertemu kepadaku. Ingat, la yusyrik billah, selama dosa seberat bumi itu bukan dosa syirik. Apa kemudian? La taituhu bikirabil ardi maghfiratan, aku akan datang kepadanya dengan membawa seberat bumi apa? Maghfirah, ampunan. Subhanallah. Dia merasa apa? Merasa yakin aman nanti di akhirat, maka di dunia merasa takut. Ini harus ada pada diri kita. Husnudzon silahkan, wajib husnudzon, tapi kita juga ada rasa apa? Khauf. Makanya ada dua hal harus gabung. Ada rasa khauf, ada raja. Raja sama khauf harus gabung pada diri kita. Apa khauf? Takut kalau salat kita tidak diterima. Makanya setiap melakukan aktivitas ubudiyah apapun, doanya minta kepada Allah untuk dikabulkan. Habis salat minta apa? Allahumma taqabbal salatana. Terus wa shiyamana. Apa lagi? Wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Apa lagi yang menjawab? Minta diterima. Allahumma taqabbal salatana, ya Allah, terima salat kami ya Allah. Kalau perlu ngarang, artinya pakai ini bagus. Allahumma taqabbal salatana, ya Allah, terima semua amal ibadah salat kami ya Allah. Allahumma taqabbal zakatana, ya Allah, terima semua amal ibadah zakat kami ya Allah. Allahumma taqabbal shiyamana, ya Allah, terima semua amal ibadah puasa kami. Allahumma taqabbal qiyamana, ya Allah, terima semua amal ibadah tahajud kami. Allahumma taqabbal kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Hafal? Pakai Allahumma taqabbal, sebutkan apa yang ingin kita diterima oleh Allah. Ada satu hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi mi'ata rahmatin. Ingat, sesungguhnya milik Allah itu berapa? 100 rahmat. Jadi rahmat itu Allah punya 100 rahmat Allah. Minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins. Di antara 100 rahmat Allah itu, satu rahmat diturunkan kepada siapa? Kepada jin dan manusia, wal bahai, dan semua binatang-binatang, wal hawam, dan tertumbuhan. Allah punya berapa rahmat? 100 dikurangi 1, tinggal berapa? 99. Yang satu kemana ini?
Di dunia dikasihkan pada siapa? Jin, manusia, bahaim, hewan, tumbuhan. Gara-gara Allah turunkan satu rahmat, maka hewan yang buas sekalipun itu tahu mana anaknya, mana tetangganya. Enggak tahu ini apa namanya? Buaya itu Pak. Buaya gendong anaknya lewat apa? Mulut kan, kantongnya di sini kan. Padahal itu kan daging semua. Artinya ini biasanya apapun yang ada di mulutnya pasti akan ditelan kan. Mbok itu nanti yang ditelan kaki temannya. Pokoknya anak pun itu gara-gara apa? Sifat rahmat Allah yang Allah turunkan satu di dunia itu diperebutkan oleh seluruh makhluknya, maka kemudian kita saling tumbuh cinta dengan orang lain. Bahkan ketika anak nangis, walaupun bukan anak kita, apa yang ada dalam diri kita? Kasihan ya? Yang lagi viral, ada seorang wanita yang naik sepeda ditendang sama ASN itu. Gara-gara kan tuntun Pak, motornya nyala dituntun, ditendang, akhirnya kaget ya kok kegas jatuh. Kita yang nggak tahu kejadian itu pasti mangkal pada siapa? Mangkal pada yang menendang. Kenapa? Perempuan. Dia pakai mobil dengan seragam ASN-nya. Artinya ada unsur kebanggaan, mungkinlah anggap saja si perempuan salah. Cuma kalau di belakang ibu-ibu nggak pernah ibu yang salah, pasti kita yang salah. Ibu-ibu naik motor, kadang litingnya ke kanan, beloknya. Kalau kita jatuh, kita disalahin Pak. Kenapa? Kenapa bapak di belakang saya? Nah, pokoknya kalau sama perempuan nggak pernah kita yang benar, pasti perempuan yang benar. Kadang paling mendadak, kita itu paling mendadak belakang nabrak kita. Kita dimarahin. Ini kenapa kok di belakang saya kok nggak di depan? Di sini lah benar. Walaupun kondisi kayak gitu, kita tetap beliau. Artinya mobil sama sepeda yang kalah pasti apa? Sepeda. Ini sifat rahmat. Sifat apa? Sifat rahmat Allah. Bukan muncul kasih sayang di antara kita. Bahkan kemudian kalau kita lihat bagaimana sifat rahmat Allah yang Allah turunkan pada makhluk. Ketika ada seekor rusa nyebrang sungai. Anak rusa kan belum tahu strateginya, harus pokoknya nyebrang kan? Nyebrang. Tiba-tiba ketika lagi nyebrang, induknya tahu kalau di kejauhan sudah diincar sama buaya. Dan diperhatikan, subhanallah, ibunya ikut lompat. Ketika lompat sudah, ibunya kemudian tidak berlari. Dia hanya menjaga anaknya, membiarkan anaknya selamat, tapi kemudian dia mengorbankan dirinya untuk dimakan sama buaya. Ini sifat apa namanya? Rahmat Allah, maka muncul kasih sayang. Kemudian fiha yata'atafun, gara-gara sifat Allah kasih sayang ini, maka apa? Mereka saling berbalas kasih dan sayang. Wa biha yatarahamun, mereka saling menyayangi. Wa biha ta'atafu al-wahsyu, dan dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Wa biha ta'atafu al-wahsyu ala waladiha, bahkan singa sekalipun, walaupun dan singanya itu masih pasti masih punya rasa cinta kepada anaknya. Wa akhrallahu tis'ina rahmatan, ini keutamaannya. Makanya tadi apa? Ada rasa khauf di dunia, tapi ingat ada rasa apa? Aman di akhirat. Di mana? Karena ini, dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya, yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah, yang Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Makanya orang beriman tadi, kalau berimannya wis yakin apa? Allah yang akan ngasih rahmat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan mendatangkan rahmatnya, kasih sayangnya dengan yang lebih besar dan lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Di hadis yang lain, sama hadisnya, sama-sama hadis dari Bukhari. Di hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu menciptakan rahmat ketika Allah menciptakan
9. Wa arsala fihi fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah, dan Allah mengutus atau mengirim satu rahmat kepada seluruh makhluknya. Falau ya'lamul kafir, dan sampai kemudian dikatakan apa? Falau ya'lamul kafir, seandainya orang kafir itu tahu bikulli ladzi 'indallah, apa yang ada di sisi Allah minar rahmah, dari sifat kasih sayangnya, lam ya'is minal jannati, maka dia tidak akan pernah berputus asa dari apa? Mengharapkan surga. Jadi orang kafir sekalipun kalau tahu ada berapa tadi? 99 di sisi Allah. Kalau orang kafir tahu, maka dia tidak akan pernah berputus asa untuk bisa mendapatkan cinta dan mendapatkan rahmat Allah. Walau ya'lamul mu'min, ini kita orang mukmin, ini hadisnya Pak. Walau ya'lamul mu'min, dan sekiranya orang mukmin itu tahu bi kulli ladzi 'indallah, terhadap apa yang ada di walau ya'lamul mu'min, dan sekiranya mukmin itu tahu apa yang ada di sisi Allah minal azabi, ingat, minal azab. Kalau orang kafir tahu apa? Ini bedanya ya. Kalau orang kafir tahu, seandainya orang kafir tahu tentang rahmat Allah, maka tidak akan pernah berputus asa untuk berharap untuk bisa masuk dalam surga. Tapi kalau orang mukmin beda. Dan sekiranya orang mukmin tahu di sisi Allah ada azab, lam ya'man minan nar, maka dia tidak akan pernah merasa aman dari api neraka. Makanya jangan kemudian merasa pegang kunci surga. Musuhnya rokok. Terus surga, ya aku. Kalau sendiri di surga gak enak, sepi. Butuh apa? Butuh konco, butuh teman. Makanya Nabi saja untuk perkara surga sama perkara neraka, Nabi itu tidak pernah menuduh orang itu akan masuk surga atau masuk neraka, kecuali semuanya atas izin Allah. Ketika Nabi perang di perang Uhud, ada seorang sosok laki-laki namanya Utsman ikut perang Uhud, tapi karena salah niat sampai Nabi mengatakan apa? Man ahabba ayyudhar min ahlina falyanzur ila hadha. Ketika lagi terjadi peperangan dahsyat, kemudian Nabi mengatakan, dan laki-laki ini adalah orang yang paling pemberani, paling depan. Musuh-musuh ditembas banyak, yang mati masuk ke dalam neraka. Sampai pada akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin melihat calon ahli neraka di antara laki-laki ini? Sahabat itu bingung, ya Rasul, ini sahabat kita, orang berada di barisan kita, berperang paling berani untuk melindungi kita dari serangan musuh. Tapi kenapa ya kok masuk? Padahal masih perang ini, belum mati, masih perang. Akhirnya penasaran seorang sahabat itu, diikuti di belakangnya. Oh, si maksud Nabi tadi kalimatnya apa? Benar Pak, ketika lagi berperang berkecamuk, akhirnya Pak, dia terkena sabetan pedang, jatuh, tersungkur, dan sudah gak bisa lagi bangkit. Artinya sudah gak mungkin lagi untuk berperang. Maka sama orang kafir Quraisy itu dibiarkan, gak dibunuh, dibiarkan masih apa? Tergeletak di bawah sudah. Sampai pada akhirnya diperhatikan. Fata antil maut, yang ingin segera mati, gak kuat besok. Diambil, maka diambil ini apa? Pedangnya sendiri. Pedangnya sendiri ambil, cekak ketorok kalau bunuh diri bukan ditusukkan. Akhirnya kemudian pedang ini diluruskan sejajar dengan dada. Setelah sejajar dengan dada apa? Fatahamala alaih. Kemudian orang ini membalikkan badannya, maka kemudian tembus baina katifaiya, sampai tembus di antara kedua pundaknya. Sama-sama perang di bagian barisan Nabi melawan musuh, dan orang yang mati di dalam perang syahid. Tapi kenapa Nabi menganggap ini ahli neraka? Karena itu tadi salah niat. Salah niat, namanya Utsman. Kenapa? Utsman itu pada dasarnya nggak pengen perang. Cuma setiap kali ketemu dengan ibu-ibu, ke pasar ketemu ibu-ibu, lanang buka perang, pengecut, dicuekin Pak. Ketemu lagi dengan ibu-ibu, seakan loh kaum muslimin mau menyerang kota Madinah, kalian malah lebih aman-aman di kota Madinah, gak ikut
nyusul ke Uhud. Kan Uhud dari Madinah, pusat Madinah ke Uhud kan nggak terlalu jauh kan? Nyusul ke situ, perang paling depan, mati gara-gara apa tadi? Gara-gara ibu. Panas dengan ujar ibu, akhirnya berangkat. Subhanallah. Artinya gini, kalau orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah, maka dia akan berharap untuk bisa masuk dalam surga. Tapi bagi orang mukmin, tahu apa yang ada di sisi Allah tentang azab, maka dia tidak akan pernah merasa aman, karena setiap manusia pasti akan masuk ke dalam kubur, dan semua tabiat kubur itu pasti menghimpit dan menyempitnya. Hanya tergantung dari amal. Kalau amal kita baik, tsumma farraja, kemudian himpitan kubur itu melepaskannya. Insyaallah. Pertanyaan jelas? Ini masih panjang kisah tentang masalah bagaimana rahmat Allah harus didapatkan dan seperti apalah kemudian nanti kita masuk ke berhusnuzon kepada Allah.